buat apa sih main koran nih, elah capek buang-buang waktu doang ya kan. Jadi dulu saya itu emang sudah mulai penasaran gitu sama benda-benda yang berbau limbah. Tangan ini nggak tahu kenapa pengen ngubah itu benda gitu. Dan pada akhirnya sekarang ini mulai tertarik gitu, pengen menekuni lebih gimana sih caranya mengolah limbah yang ada saat ini gitu. Karena kan semakin hari limbah tuh semakin banyak, konsumsi masyarakat semakin tinggi, akhirnya kurangnya kesadaran masyarakat, limbah itu numpuk. Nah dari sini kita perlahan mencoba memanfaatkan limbah kertas gitu. Yang kita pakai limbah kertas terlebih dahulu nih. Kita memanfaatkan limbah kertas. Kemudian saya mengajak teman-teman di sekitar rumah gitu. Mengajak teman-teman untuk ikut bergabung dengan kegiatan yang saya lakukan. Dan alhamdulillah teman-teman itu menyambut dengan antusias gitu. Alhamdulillah itu bisa membuat suatu gebrakan gitu untuk mengolah limbah ini. Dan di sini wadah yang kita munculkan atau yang ada kita bentuk dengan nama Acacia Art. Kenapa sih namanya Acacia Art? Tadinya kita pengen bawa nama kampung kita sendiri nih di Jalan Acacia di sebelah sana. Jalan Acacia, niatnya pengen ngajak pemuda yang ada di Jalan Acacia itu untuk ikut turut andil mengolah limbah ini menjadi suatu barang gitu. Tadinya seperti itu. Tapi lambat laun semakin kesini, wah sepertinya agak susah nih ngajak mereka-mereka. Ya udah akhirnya ngajak aja teman-teman yang ada di sekitar untuk yuk ikut gua yuk ke sini dan akhirnya terbentuklah Acacia Art itu sendiri. Acacia Art itu awalnya berdiri tahun 2017 dan mulai gencar atau mulai dikenal itu di tahun 2019 sejak ada media datang ke kami gitu. Awalnya kaget kan, dari koran masuk koran kayak gitu. Dan saat ini alhamdulillahnya Acacia Art ini sudah memiliki beberapa crafter gitu, kurang lebih 5 orang crafter yang dimana fokusnya sama, mengolah limbah menjadi berkah atau menjadi produk yang memiliki nilai jual seperti itu. Jadi di sini saya juga nggak sembarangan mencoba membuat gitu. Di sini saya juga mempelajari gimana sih cara mengelola si kertas itu menjadi suatu kerajinan atau berbentuk lah setidaknya gitu. Nah awal mulanya itu belajar dari YouTube, otodidak, secara otodidak. Kalau orang-orang nanya dari mana belajar kan? Karena kan stigma masyarakat tuh ilmu kayak gini tuh biasanya didapat sama orang-orang yang dulunya penjara gitu, dapat ilmu ini. Tapi saya tidak gitu. Saya belajar secara otodidak, ngelihat caranya gimana ngelinting, gimana ngebentuk sampai jadi suatu produk itu dari YouTube. YouTube orang Rusia itu mantap sih, luar biasa. Sampai sekarang itu menjadi guru secara online saya gitu. Namun di luar itu saya juga belajar ke orang-orang yang sebelumnya sudah bermain di kertas koran ini atau kerajinan koran ini. Lambat tahun semakin kesini udah dapat nih ilmunya nih, udah dapat ilmunya dari belajar kesana kesini, terus coba buatlah di rumah dan akhirnya belajar cara ngelinting, terus ngebentuk menjadi buletan sampai menjadi suatu produk gitu. Nah, banyak cara untuk mengubah limbah kertas menjadi kerajinan. Namun yang kita gunakan ini teknik lintingan. Apa itu teknik lintingan? Teknik lintingan itu cuman pakai satu benda, lidi. Dengan bantuan lidi, terus kertas digulung menjadi lintingan. Nah, itu yang kita namakan lintingan itu. Jadi sebenarnya dari si kertas yang lembaran yang tadinya nggak berguna, tapi di kita ini bisa kita ubah menjadi produk yang memiliki nilai jual. Seperti itu. Jadi di sini nggak hanya yang awalnya tadi cuma sekedar iseng-iseng, hobi, terus ngajak teman. Ternyata dari semuanya itu berbuah hasil gitu. Maksudnya yang kita nggak sangka-sangka dari limbah ini kita bentuk ternyata laku juga di pasaran. Contoh halnya kayak kotak tisu. Kita nggak tahu nih cuman bikin doang, ternyata oh ada yang seneng loh. Atau jam koran. Kita bikin, kita pola, kita bentuk, oh ternyata ada loh yang seneng gitu. Jadi secara nggak langsung hal itu yang bisa memacu kita dan teman-teman di sini untuk, hey cobalah kita terus berkarya, inovasi produk dan lain-lain.
Entah kapan terjualnya kita nggak tahu, tapi di situ ada pasar gitu. Dan ada satu hal yang yang kita dapatkan, ternyata sebenarnya produk ini sangat segmenting ya, nggak banyak orang menyukai, tapi ada beberapa orang yang mencari. Biasanya mereka itu mencari produk kerajinan langsung larinya ke kita. Bahkan dari si customer yang beli secara online itu sampai datengin ke kita, mau tahu gimana sih cara buatnya ini, sampai dari limbah kok bisa jadi kayak gini, dia penasaran datang ke kita, dan itu kita sambut dengan senang hati kalau orang yang pengen belajar kayak gitu. Dan produk ini yang kita buat sudah kita pasarkan ke berbagai platform ya, seperti kita ada di Tokopedia dan Shopee, terus di offline store bisa di sini, dan kita sempat buka di Pasar Gintung kayak gitu. Jadi semuanya itu butuh proses ya, bener-bener butuh proses dari kita mulai dari bawah, ibaratnya dari belajar nggak tahu apa-apa sampai sekarang kita bisa apa-apa gitu. Yang awalnya tetangga sekitar pun mencaci, buat apa sih main koran nih, elah capek buang-buang waktu doang ya kan. Mereka nggak tahu, cuman ngelihat emang berantakan sih, tempatnya emang berantakan, cuman yang mereka lihat cuman itu, tapi di belakangnya itu mereka nggak tahu gitu. Bahkan sekarang kita sering diminta untuk mengisi kegiatan mendaur ulang limbah atau berkreasi atau memanfaatkan limbah seperti itu. Kendala lainnya itu misalkan dalam hal inovasi produk, karena kita di sini di Akasi Art ini tiap 3 bulan sekali melakukan inovasi produk. Kendalanya paling mentok nih, lagi-lagi ngestak pengen bikin apa gitu. Nah itu merupakan kendala yang sangat-sangat gimana ya, bikin pusing seketika tapi senang kemudian gitu. Jadi kita pusing dulu mikirin, aduh ini selanjutnya pengen bikin apa nih, coba dari lintingan ini kita bentuk lingkaran atau mau segitiga atau coba dianyam dan lain-lain. Ternyata belum, nggak dapet gitu, mikir lagi. Nah paling itu sih kendala yang paling berasa gitu ya. Apalagi kan saya pribadi yang ibarat kata saya dulu nih yang mencoba sebelum teman-teman melakukan. Jadi rata-rata semua produk yang ada di sini saya coba dulu nih sebelum nanti teman-teman membuat apa yang saya buat gitu. Nah proses itu sampai kita tahu itu proses yang cukup lama dan cukup melelahkan gitu untuk melakukan inovasi suatu produk. Kebanyakan orang itu hanya mendem ide atau pikirannya di kepala doang tanpa mereka harus melakukan. Kita nggak tahu dari lingkungan sekitar itu ada peluang apa yang terbentuk dan apa yang akan jadi dari benda-benda tersebut. Coba aja perlahan, coba melakukan, walaupun kita nggak tahu gimana nanti hasilnya gitu. Kita nggak tahu keberadaan kita ini bermanfaat ataukah makin merusak gitu. Itu semua tergantung dari teman-teman, apakah teman-teman itu dapat mengubah atau malah menambah, kayak gitu sih paling.